Halo Baraya Bobotoh Persib. Salam sono bagi kita semua. Ketemu lagi di Persib Historia yang membahas segala hal tentang Persib Bandung. Sebelum mulai, mari panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan mari tekan tombol lonceng dan subscribe agar kami semakin bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baraya Bobotoh. Kali ini kita akan membahas lahirnya sejarah sepak bola dan sejarah Persib tercinta. Jadi, tonton sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sejarah sepak bola di Indonesia. Sejarah sepak bola modern di Indonesia dimulai bersamaan terbentuknya PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang lahir pada 19 April tahun 1930 di Yogyakarta. Kelahiran PSSI termasuk masih memiliki keterkaitan bersamaan perjuangan politik untuk menentang penjajahan yang dilakukan oleh penjajahan Belanda. PSSI lahir dibidani para pejuang bangsa yang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menentang penjajahan, bersamaan dengan niatan menyemai benih-benih rasa nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia. PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Suratin Sosro Sugondo. Suratin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi Hechkelenburg, Jerman di tahun 1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928. Suratin yang gemar bermain sepak bola pun memandang olahraga tersebut sebagai wahana paling baik untuk menyemai rasa nasionalisme di kalangan pemuda sebagai tindakan untuk menentang Belanda. Kemudian, Suratin mengadakan pertemuan demi pertemuan bersama tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Pertemuan dijalankan bersama kontak khusus untuk menjauhi sergapan polisi Belanda atau yang disingkat PID. Lalu, ide pembentukan organisasi sepak bola nasional semakin matang setelah diselenggarakannya pertemuan di hotel kecil yang bernama Binnenhof di Jalan Keramat 17, Jakarta bersama Suri sebagai ketua PIJ, Football Bond Indonesia Jakarta, bersama pengurus lainnya. Kemudian, pematangan ide tersebut dilakukan juga di kota Bandung, Yogyakarta, dan Solo dengan bersama tokoh pergerakan nasional lainnya seperti Daslam Wadi, Hadi Wasito, Amir Noto Pratomo, Hamid Soekarno, namun bukan Soekarno ya, dan lain-lain. Pada tahun 19 April 1930, berkumpullah wakil-wakil dari sejumlah tokoh sepak bola di daerah masing-masing. Di antaranya ada dari kota Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Magelang, dan sebagainya. Dari pertemuan tersebut maka lahirlah PSSI, Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Namun, pada Kongres PSSI di Solo tahun 1950, kemudian nama PSSI diubah menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang mengambil keputusan berbarengan dengan dikukuhkannya Insinyur Suratin sebagai Ketua Umum PSSI. Sejarah awal berdiri Persib. Persib Bandung waktu ini mampu menjelma jadi salah satu tim terbesar di Indonesia yang bermain di persaingan turnamen tertinggi di tanah air. Bersama nama Persib, pasti tidak mungkin didapatkan dengan cara-cara instan layaknya umumnya tim yang tersedia sekarang. Tapi tersedia sejarah panjang yang mengiringi perjalanan Persib Bandung. Awal berdiri sebelum lahir nama Persib, sebelum berdirinya Perserikatan Sepak Bola bernama BIVB, Bandung Se-Indonesia Football Bond, kurang lebih tahun 1923, yang merupakan satu organisasi perjuangan kaum nasionalis pada masa itu, yang diketuai oleh Syamsuddin dan kemudian diteruskan oleh Raden Atot Suryawinata yang merupakan anak dari pahlawan nasional Raden Sartika. BIVB menjadi klub pendiri PSSI di tahun 1930 bersama Football Bond Indonesia Jakarta atau VIJ, Perserikatan Sepak Raga Mataram PSM, Portland Football Bond VB, Madiun Football Bond MVB, Indonesia Football Bond Magelang IVBM, dan Surabaya Indonesia Football Bond SIVB yang diinisiasi oleh Suratin Sosro Sugondo yang juga menjadi ketua di era itu. Nama BIVB kemudian menghilang, namun setelahnya muncul dua organisasi lain yang bernama Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung atau disingkat PSIB dan National Football Bond NVB pada 14 Maret 1933. Kedua klub itu sepakat untuk melebur dan lahirlah kumpulan baru yang bernama Persib hingga sekarang, sehingga 14 Maret diperingati sebagai hari lahir Persib Bandung. Persib mengawali juara pada kompetisi tahun 1937 yang diadakan di Solo.
Setelah awalnya 3 kali sebagai tampil runner-up pada tahun 1933 di Surabaya, 1934 di Bandung, dan 1936 di Solo. Memasuki tahun 1942, di saat penjajahan Jepang, nama Persib sempat menghilang. Bersamaan dilarangnya perkumpulan sepak bola di tanah air oleh pemerintahan Jepang, saat PSSI dan Jepang mendirikan perkumpulan baru yang menaungi aktivitas olahraga di kala itu, yang bernama Rengo Tai-Iku Kai. Era perserikatan. Baru pada tahun 1948, nama Persib kembali muncul di kota Bandung, dan kompetisi perserikatan kembali digelar untuk pertama kalinya setelah era kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan performa yang terbilang naik turun, Persib baru saja merasakan kembali gelar juara pada tahun 1961 pada laga final mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 3-1. Dan mereka ditunjuk oleh PSSI untuk bermain di turnamen Liga Mas Aga Khan yang berlangsung di Pakistan. Periode paling kelam Persib hadir pada kompetisi tahun 1979. Saat itu PSSI telah menerapkan bagian divisi tim perserikatan. Maung Bandung tergradasi ke divisi 1. Yang pada laga playoff Persib menyerah dari Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Usai 1 tahun bermain di divisi 1 pada tahun 1980, Persib kembali ke divisi utama dan memulai kembali petualangannya mereka di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Kala itu Persib menghadapi musuh bebuyutan dalam perebutan gelar juara perserikatan, yaitu PSMS Medan, dan berhasil menang di final 1982, 1983 dan 1984-1985. Pada laga final yang kedua, yang akan terus dikenang oleh publik sepak bola nasional gara-gara kala itu Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sebelumnya bernama Stadion Senayan dipadati oleh 150.000 penonton. Catatan yang hingga sementara ini belum sanggup tersaingi oleh tim manapun. Dua kegagalan di musim-musim sebelumnya semakin melecut motivasi Persib untuk meraih titel juara. Pada tahun 1986, para pemain Persib sanggup memenangkan trofi juara ke Kota Kembang sehabis di babak final mengalahkan Perseman Manokwari melalui satu-satunya gol yang dicetak oleh Jajang Nurjaman. Selain itu, mereka pun membawa pulang piala Sultan Hasanah Bolkiah berasal dari Brunei bersama dengan mengalahkan tim nasional Malaysia. Persib kembali menorehkan tinta emas pada tahun 1989-1990 di bawah asuhan pelatih Adedana. Mereka berhasil tampil sebagai kampiun sehabis di babak final mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-0 dan jadi juara di musim terakhir kompetisi perserikatan sebelum dilebur bersama dengan Garatama untuk jadi divisi utama Liga Indonesia pada tahun 1993-94 dan berhak mempertahankan juara perserikatan untuk selamanya. Setelah menjuarai persaingan perserikatan yang terakhir di musim 1994-95, Persib mencatatkan histori saat dinobatkan jadi juara Liga Indonesia edisi perdana yang merupakan persaingan profesional pertama yang dulu mereka cicipi, dan mereka melakukan itu dengan skuad lokal tanpa menggunakan pemain asing satupun. Berkat keberhasilan mereka menjuarai Liga Indonesia, Persib jadi wakil Indonesia di kancah Piala Champion Asia. Namun sayang, harus terhenti sampai babak perempat final wilayah timur. Meski begitu, Persib tetap meraih prestasi dengan pelatih mereka Indra Thohir yang dinobatkan jadi pelatih paling baik di Asia oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Namun akhirnya, lemari trofi Persib kosong cukup lama, malah nyaris tergradasi di musim 2003. Beruntung, ada babak playoff yang digelar di Stadion Manahan, Solo. Persib untuk pertama kalinya menggunakan jasa pemain dan pelatih asing dari Polandia. Kehadiran Marek Andrzej Ledzianowski, Mariusz Mucharski, Paweł Bocian, Piotr Orlinski, dan Maciej Dolega, namun tak mampu mendongkrak performa masa itu. Barulah terhadap musim 2014, Persib mampu menghapuskan dahaga gelar trofi juara yang didambakan nyaris 2 dasawarsa sehabis mengalahkan Persib Pura Jayapura lewat adu penalti di Gelora Jakabaring, Palembang. Mereka pun menaikkan koleksi trofi sehabis menggondol Piala Presiden edisi perdana terhadap tahun 2015 dengan mengalahkan Sriwijaya FC di babak final dengan hasil skor 2-0.